Indonesia yang lagi diserang dengan pandemi coronavirus saat ini sedang panik. Bukan hanya kita, bahkan dunia pun panik. Berbagai teori hadir, mulai dari ada yang mengatakan ini adalah sebuah awal kehadiran Dajjal melalui organisasi Freemason dan Illuminati, hingga menyatakan bahwa ini adalah sebuah perang antara Cina versus Amerika. Jadi yang benar yang mana? Lalu ditambah lagi dengan hasil penelitian jurnalis yang menyatakan bahwa corona pertama kali disebarkan melalui tentara Amerika Serikat. Jadi semakin menarik bukan? Tapi daripada kita bahas negatifnya mulu, mari kita bahas dampak positif dari si COVID-19 ini. Emang ada dampak positifnya? Di mana-mana ada dharma, pasti ada karma. Oh ya, satu lagi. Italia aja yang isinya mayoritas Katolik, bahkan dekat dengan Vatikan sebagai pusat kekatolikan dunia, selesai. Apakah mereka masih kurang doa? Atau kurang ke gereja? Atau kurangnya apa? Sehingga pandemi kali ini nggak pandang bulu, siapapun sikat. Paling tidak COVID-19 kali ini memberi ruang buat para karyawan kantor untuk bisa rehat sejenak. Main sama anak di rumah, dan pasti workload pekerjaan juga nggak terlalu rame. Bener kan? Negatifnya, tingkat perceraian meningkat. Dan buat para freelancer atau pemain jasa, semua meeting di hold atau di reschedule. Para penyedia usaha travel bubar jalan, usaha makanan terpaksa mengandalkan transportasi online. Tapi yang menarik buat kami sebenarnya bagaimana semesta ini mengambil waktu dan perannya untuk bisa beristirahat. Saya ambil pemahaman umum dulu aja ya. Kita ambil dari point of view Hinduisme aja. Soalnya kalau saya bahas dari sudut Siva Budi Tantra, nanti kalian malah pusing. Sederhana aja sih sebenarnya. Sebagai manusia, apa sih yang gak kita hancurkan? Coba jawab. Hutan? Laut? Atau satwa sekalian? Satwa aja yang harusnya bebas di negerinya sendiri, kita kandangin dan kita jadikan tontonan. Masih mending itu, malah ada satwa yang dijadikan tas dan sepatu dari brand terkenal. Jadi yang jahat itu siapa? Lalu kalian akan jawab, halah, itu kan permainan para kapitalis saja. Emang bener, masalahnya yang beli itu elu. Kalau lu nggak beli produk kapitalis, kapitalisnya juga pasti mati. Pandemi coronavirus ini bisa membuat beberapa sungai menjadi bersih lagi. Beberapa hutan menjadi tumbuh lagi. Beberapa awan menjadi biru dan bersinar lagi. Bahkan beberapa binatang menjadi bisa hidup beberapa waktu karena para pemburunya lagi pada libur. Walaupun mereka pemburu, mereka juga takut dengan corona. Jangan menganggap semesta hanya sebuah gunung, pohon, sungai, dan lain-lain ya. Kalian lupa di sana masih banyak partikel kecil yang juga bisa mendominasi. Gimana rasanya ketika hanya sebuah virus yang tidak terlihat mata mendominasi rantai makanan? Kalian semua manusia yang predator murni aja kelar. Kalian menjadi lupa dengan persaingan kadrun dan cebong. Menjadi lupa dengan penyebaran agama masing-masing. Jadi lupa dengan tumpukan harta kalian. Bener kan? Di dalam Hinduisme, Shiva dikenal sebagai dewa pelebur. Bahasa gampangnya, dia bertugas meristat jagat raya ini. Ketika manusia semakin kurang ajar dan tidak bisa diatur, bertindak di luar norma kesemestaan, dia akan turun tangan. Pohon bagi manusia hanya sebuah tumpukan kayu dan daun, bisa diolah paling menjadi furniture. Tetapi ingat, bagi satwa lain, itu adalah rumah. Kalian marah nggak kalau rumah kalian dihancurkan? Nah, itu tugas Shiva, menghukum pada waktu yang tepat dan saat yang tepat. Shiva bertugas menghancurkan ego manusia yang merasa dirinya paling hebat, paling pintar. Terparahnya, ada manusia yang merasa dirinya maha kuasa. Dia berhak mengkafirkan. Dia berhak juga menjudge manusia sebagai penghuni surga atau neraka. Manusia zaman sekarang udah merasa pada menjadi Tuhan semuanya. Padahal kayaknya Tuhan gak sepemarah itu. Tapi kok manusia yang sibuk untuk marah-marah dan sibuk-sibuk untuk mewakili sang pencipta. Entahlah. Nah, sekarang siapa yang bisa melawan pandemi ini? Ini baru coronavirus loh. Kebayang kalau ada virus yang lebih sakti. Syukur-syukur kalau ada obatnya. Atau gimana kalau semesta ini ngamuk seperti letusan yang terjadi pada Danau Toba? Kelar mas bro. Jadi hormati dan hargai keseimbangan di dunia ini. Saling menghargai dan menghormati buat hidup di dunia ini akan menjadi jauh lebih indah. Untuk berbuat baik dan berperi kemanusiaan itu gak perlu diajari. Karena semua dari kita punya nurani dan logika yang harusnya bisa berjalan dengan selaras. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.